Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang dalam program acara Live Talk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kolaka. Nah, di tengah pandemi yang terjadi saat ini COVID-19 yang juga menyibukkan masyarakat terkait dengan adanya isu atau kebijakan yang sudah akan dicanangkan oleh pemerintah tentang new normal atau kehidupan baru, yakni kehidupan di mana kita akan berproses dengan protokol kesehatan. Sehari-harinya akan berlangsung dengan protokol kesehatan. Nah, ada asumsi yang beredar di masyarakat bahwa mengatakan bahwa kebijakan tersebut sifatnya masih prematur, atau bahkan lebih ekstrim lagi ada yang beranggapan bahwa kebijakan tersebut ibarat kata baby yang lahir dalam kondisi sungsang. Jadi benar-benar dipaksakan, kebijakan yang dipaksakan. Tetapi tidak sedikit juga yang mengatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan solusi holistik bagi persoalan pandemi yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Nah, khususnya di Kabupaten Kolaka, kita juga masyarakat Kabupaten Kolaka khususnya tengah disibukkan dengan persoalan itu. Nah, pada malam hari ini saya ditemani oleh dua narasumber spesial yang langsung akan mendiskusikan tentang new normal atau kehidupan baru. Nah, bersama saya Mafda Haulaini, mari kita saksikan siapkah Kolaka menyambut new normal bersama kedua narasumber spesial malam hari ini. Yang pertama saya kenalkan di sisi samping kiri saya ada Insinyur Dwi Dharma yang biasa saya panggil Bang Dwi. Selamat malam Abang Dah. Iya, sehat Bang? Iya, selanjutnya di sisi paling kiri ada Bapak Dokter Muhammad Aris. Selamat malam Pak. Apa kabar, sehat? Baik. Nah, saya ingin ke Pak Dwi terlebih dahulu. Bang, ini, kalau kita melihat sekarang pandemi yang terjadi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Kolaka. Nah, pertanyaan kemudian masyarakat bertanya-tanya, sebetulnya new normal ini seperti apa? Nah, kalau kita lihat di daerah lain misalkan, kemudian di negara-negara lain kita mengambil acuan, akan berbeda dengan new normal yang mungkin ada di negara luar dengan negara Indonesia, khususnya di Kabupaten Kolaka. Seperti apa? Ya, terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian di Kabupaten Kolaka atau dimanapun acara ini bisa disimak, tentu ya salam tangguh, kita harus tetap semangat berjuang untuk menghadapi pandemi ini. Jadi saya mungkin prolog sedikit. Ketika di awal pandemi ini merebak, kemudian kita rapat dengan tentunya Ketua Gugus Pak Bupati Kolaka Pak Haji Ahmad Safei SHMH. Kemudian kita melihat format kita. Jadi memang untuk merespon pandemi ini, bencana yang super dahsyat sebenarnya ini ya. Iya. Ya tentu kita harus melihat resources apa yang kita miliki. Nah, pertama tentu karena ini bencana kesehatan, kita lihat resources kesehatan kita. Waktu itu betul-betul sangat bukan memprihatinkan, tapi itulah memang normal dulu ya. Kita mau cari APD saja susah, mau cari masker saja susah, pelayanan kesehatan juga masih sangat terbatas, beda mungkin daerah lain. Sehingga kemudian beliau memutuskan bahwa apapun modelnya, kita tahan dulu ini COVID, jangan masuk Kolaka. Karena sebenarnya kita belum siap waktu itu. Nah, menahan itu lewat jalur apa? Artinya ya inilah skenario yang kita bangun, skenario ya. Kemudian yang penting dalam kebencanaan ini, karena ini melibatkan publik secara keseluruhan, adalah edukasi. Jadi kita butuh waktu untuk mengedukasi masyarakat sebelum COVID-nya datang, ya. COVID-nya datang. Jadi kita 3 bulan ini kita mulai buat pos lintas batas. Ya, artinya itu menjadi bagian daripada solusi konstruktif yang sedang dilakukan oleh BPBD. Namun mungkin lebih mengerucut lagi Pak, new normal itu seperti apa? Ya ini akan ke sana, akan ke sana. Karena ketika bencana ini datang, pandemi ini datang, mau tidak mau seluruh kebiasaan habit yang kita miliki, semua normal yang selama ini kita miliki itu harus segera berhenti. Kita harus masing-masing sektor kemudian melihat karakteristik kebencanaannya seperti apa, COVID ini seperti apa, virus ini seperti apa, kemudian diintervensi. Maka dari sektor-sektor ekonomi kemudian juga wait and see, melihat seperti apa konteks ini sebelum kita adaptasi. Ya lebih cepat adaptasi. Jadi 3 bulan ini adalah proses kita untuk mengedukasi publik bahwa ada yang namanya COVID.
kemudian akan ada kehidupan yang akan berlanjut. Tidak bijaksana kalau pada saat itu kemudian kita langsung membiarkan masyarakat merespon COVID ini dengan cara yang tidak memiliki pemahaman. Tapi sekarang saya pikir 3 bulan ini cukup untuk bagi masyarakat Kolaka atau secara keseluruhan di Indonesia untuk memahami bahwa COVID itu seperti ini. Sehingga kita masuk pada fase kedua ini sekarang. Jadi kita dilakukan pengenalan COVID selama 3 bulan ini. Nah, kemudian dengan ribuan kasus itu sudah bisa menjadi indikator bahwa kita sudah bisa mengarah ke kehidupan normal atau seperti apa, Pak? Ya, ini kan evaluasi pemerintah pusat bahwa kita kan uji coba sekarang ini. Seluruh Indonesia ada 102 kabupaten kota yang dicoba untuk new normal. Sebenarnya kita masuk satu, tapi karena kemarin ada kasus satu kita yang sekarang sebentar di tracing dan kita belum tahu ini sebarannya seperti apa. Nah, kita menunggu dulu seperti apa sebaran itu, kita intervensi sementara proses swab sekarang. Nanti mungkin teman-teman dari medis yang menjelaskan. Terima kasih. Baik, di masyarakat juga pasti bertanya-tanya. Nah, kalau misalkan pemerintah sudah mencanangkan adanya pemberlakuan kehidupan normal dalam versi yang baru ya, artinya bukan normal yang kita pahami sebelumnya. Nah, kemudian tentu kita juga akan menyorot apa sih sebetulnya yang menjadi indikator mengapa satu kebijakan ini menjadi urgen begitu untuk diterapkan, bahkan untuk dilakukan secara nasional, sementara misalkan antara kota yang satu dengan kota yang lain itu kan agak berbeda dari segi kasus, jumlah kasus. Nah, ini yang menjadi persoalan, apa indikator dan urgensi yang dibangun oleh pemerintah untuk menetapkan pemberlakuan new normal itu seperti apa? Mungkin Pak Dokter bisa membantu. Oke ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam. Jadi begini, dalam kaitannya dengan new normal, jadi sebetulnya tidak ada yang terlalu berubah dari apa yang kita sudah lakukan sekarang. Jadi maksudnya bahwa kehidupan yang kita jalani ke depan ini adalah kehidupan yang mengikuti protokol kesehatan. Misalnya tetap bahwa jangan keluar rumah ketika tidak terlalu penting. Baik. Kemudian jaga jarak. Ya. Kemudian hindari kerumunan. Kemudian selalu pakai masker terutama ketika ketemu banyak orang. Itu semua adalah proses-proses yang harus senantiasa dijalani oleh seluruh warga negara. Iya. Ya, sehingga itulah yang disebut dengan new normal. Sehingga dengan protokol-protokol seperti itu diharapkan bagi orang yang ingin bekerja, orang yang ingin mencari penghidupan itu melakukan dengan seperti itu. Jadi memang ada beberapa hal kira-kira yang harus ada perubahan. Misalnya tidak sebebas yang kita bayangkan. Orang misalnya berbisnis yang selama ini tidak ada batasan, ini sudah mulai ada pembatasan-pembatasan. Misalnya tidak segampang itu lantas keluar daerah. Harus dipertimbangkan kira-kira kerugiannya gimana ketika harus terkontaminasi di daerah yang didatangi. Itu menjadi salah satu indikator, Pak. Nah, sekarang kita lihat di Kabupaten Kolaka. Misalkan dari segi perkembangan ekonomi yang mungkin agak menyusut karena adanya pemberlakuan PSBB dan seterusnya. Nah, bagaimana tatanan masyarakat yang hari ini mungkin sudah terjadi atau terbiasa, masyarakat sudah mulai terbiasa di 3 bulan terakhir ini. Bagaimana kondisi tatanan sosial masyarakat terakhir? Apakah, karena saya juga sempat lihat, kalau misalkan ada yang terdeteksi baru saja melakukan rapid, sudah disangka menjadi aib gitu kan. Jadi banyak warga masyarakat yang menyebutkan kalau misalkan sudah rapid berarti positif. Nah, ini seperti apa? Adakah yang terganggu dari segi tatanan sosial ketika pandemi ini sudah terjadi? Saya kira dari segi gangguan jelas ada gangguan, karena pertama begini, kita dihadapkan bahwa ini juga media memang mengabarkan sepertinya luar biasa sekali. Maksudnya begini, terutama dari jumlah korban, jumlah yang ini ya. Jadi
kondisi ini yang perlu dipahami bahwa memang COVID ini ada Iya. di muka bumi ini, ada di tengah kita. Kemudian mengerikan karena memang banyak korban yang bersamaan. Tetapi bukan berarti kita harus lantas panik, kemudian hilang seluruh akal sehat kita dalam menghadapi ini. Iya, artinya terganggu juga sistem imunnya. Nah, kalau misalkan masyarakatnya juga stres, Ya. otomatis kan sistem imunnya turun. Betul. Nah, berarti memungkinkan COVID lebih berpeluang untuk masuk. Masuk. Ya. Kemudian ini seperti ini, maksudnya begini. Ketika misalnya rapid test itu fungsinya adalah untuk screening sebetulnya. Iya. Itu screening artinya ketika ada satu kelompok kita ingin coba lempar ke sana. Apakah kelompok itu ada tanda-tanda bahwa ada COVID di sana? Maka dilakukanlah screening. Iya. Terus nanti tiba-tiba ada yang reaktif. Jadi kita makanya selalu diingatkan bahwa kondisi hasil rapid test itu harus tidak boleh dikatakan bahwa positif. Iya, karena buktinya yang kemarin ya, Pak Tapi ya. reaktif namanya. Iya. Yang kemarin saya sempat baca di beberapa media, ada yang dari hasil swabnya itu positif, tetapi berulang kali melakukan rapid justru hasilnya non reaktif. Iya, oke. Nah, selanjutnya saya ingin ke Bang Dwi. Nah, kalau kita lihat sekarang mulai sejak awal tentu BPBD menjadi ujung tombak. Nah, saya boleh menyampaikan ke masyarakat bahwa dua tokoh yang sudah ada di sini adalah orang yang paling tanda kutip ya paling cerewet untuk ngurusin soal COVID. Nah, itu salah satu kepedulian mereka untuk Kabupaten Kolaka. Nah, BPBD apakah sudah memikirkan langkah-langkah strategis untuk masyarakat Kabupaten Kolaka untuk menghadapi kondisi-kondisi yang tidak ideal? Nah, kalau misalkan untuk ideal kan kita pasti sudah jauh-jauh hari sudah memikirkan untuk hal-hal yang baik. Tetapi kalau kondisi yang kurang ideal itu apakah sudah dipikirkan sedari awal? Gimana, Pak? Ya, jadi memang kita memahami bahwa pandemi atau wabah ini akan dikatakan berakhir secara penuh kalau vaksin sudah ditemukan. Dan itu butuh waktu 2 atau 3 tahun. Nah, 2-3 tahun ini kan kita harus menjalani kehidupan itu. Iya. Tidak mungkin juga semua orang di rumah terus. Olehnya itu, kalau yang sebelum-sebelumnya 3 bulan terakhir ini kita menganggap masyarakat sebagai objek yang harus kita edukasi, sudah dianggap selesai dan boleh dikata sudah dalam tanda kutip sudah tamat. Sekarang memasuki fase baru, masyarakat itu sudah menjadi subjek. Jadi mari kita sama-sama menentukan apa yang harus dilakukan. Ada satu poin ya, harus satu yang menjadi poin besar bagi kita semua. Kenapa selama ini kita himbau harus pola hidup bersih dan sehat, kemudian pakai masker dan seterusnya. Karena ada satu titik di mana yang membedakan kita bisa new normal atau tidak. Baik. Yaitu namanya efektif efektif RO-nya, efektif reproduction number. Iya, menjadi salah satu syarat. Nah, kalau dia di bawah 1 kita bisa normal. Kalau di atas 1 tidak bisa. Contoh misalnya begini, ada kasus 5 Baik. atau 10. Setelah ditelusuri dari 10 ini hanya menyebar 5. 5/10 berarti 0,5, berarti kita bisa new normal. Tapi kalau 10 ternyata dari 10 ini ada 20 bagi 10 sama dengan 2, kita tidak bisa new normal. Kenapa jadi 20? Karena kita tidak pakai masker. Baik. Jadi bukan pemerintah yang menurunkan angka itu. Yang menurunkan angka itu, jadi sekarang yang menentukan new normal itu adalah masyarakat sendiri. Ya, setelah 3 bulan mendapatkan edukasi, mari. Harusnya begini, mungkin kalau saya bahasa Bugis begini. Kalau mau menuju normal itu, aku pakai gele ini perasaan tahu. Kalau tidak pakai masker, itu baru bisa bikin normal itu. New normal. Kalau masih, saya tambahkan. Tadi pagi saya jalan jam 9, itu majority tidak menggunakan masker. Terus dalam hati saya, apa modal kita menuju new normal? Baik. Okay. Nah, masyarakat yang telah bergabung bersama kami di Live Talk, juga kami persilakan untuk bergabung. Yang mungkin masih ada yang mengganjal barangkali bisa dicantumkan pertanyaannya melalui via WhatsApp. Selain via WhatsApp, kami juga membuka Zoom Meeting ID, bisa dilihat di layar kaca Anda. Nah, selanjutnya sembari kita menunggu dari interaktif masyarakat, saya juga agak sedikit terganggu dengan beberapa pemberitaan yang mungkin
membuat seolah-olah bahwa daerah yang satu sama dengan daerah yang lain dari segi penanganan kasusnya. Nah, kita boleh lihat apakah sekarang kurva positif corona ini benar sudah berada pada puncaknya, ataukah dia sementara menurun, ataukah justru kita baru start. Nah, kalau bicara Kolaka, kemarin kita sempat di zona hijau, tetapi makin ke sini kita justru semakin dibuat panik. Bahkan sudah beberapa, kalau boleh kita lihat, kita sisir jalan satu-satu ke Kolaka, kita boleh lihat masing-masing lorong sudah ambil ancang-ancang. Nah, sebenarnya kita di Kolaka ini kondisinya lagi berada di puncak, atau saya jadi rasa kita baru start nih Pak. Coba Pak Dokter mungkin bisa memberi pencerahan. Jadi betul ya. Jadi maksudnya begini, ada satu ungkapan yang sebetulnya sedikit ini, bahwa ya kalau mau zona hijau terus, nggak usah periksa, nggak usah ada pemeriksaan. Yang terjadi di Kolaka sekarang, jadi sebetulnya nanti awal Mei kita baru punya rapid test yang lumayan banyak, sehingga baru mulai pemeriksaan di situ. Kemudian syarat untuk melakukan PCR itu harus ada reaktif. Harus ada yang reaktif. Kemudian ketika kita dalam misalnya seperti di daerah yang lain, daerah tetangga kita, bahwa ada OTG namanya, yaitu orang yang pernah kontak erat dengan pasien terkonfirmasi positif. Misalnya ada klaster tertentu. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya selama dari Maret sampai April kita itu tidak memiliki, tidak ada yang reaktif, tidak ada OTG juga, sehingga berarti itu yang menyebabkan Kolaka belum diperiksa pada zona saat hijau. itu, ya. Makanya zona hijau. Jadi zona hijau, makanya pada saat itu saya selalu berteriak ke semua ini bahwa kita sudah boleh melakukan apa saja karena zona hijau. Saya bilang zona hijau karena kita tidak periksa. Nah, sekarang pemeriksaan sudah mulai ada. Terbukti bahwa kita temukan. Ada. Tidak mungkin lah tidak ada, karena ketika jadi masyarakat Kolaka mungkin harus menurunkan jangan ibaratnya jangan GR ya Pak ya. Kalau misalkan kita ada di zona hijau, ya kemarin terbukti kita bahkan sudah ada beberapa kasus yang membuat Kolaka masuk ke zona merah. Nah, sekarang Kolaka sudah zona merah. Nah, masyarakat juga kesadarannya saya pikir belum terlihat jelas. Sudah tahu COVID berbahaya tetapi masih berleha-leha, banyak yang mungkin tidak mengikuti protokol kesehatan, barangkali seperti itu. Nah, sejauh ini kira-kira di Kabupaten Kolaka untuk langkah ke depannya Pak seperti apa lagi? Masih melakukan upaya tes rapid? Karena saya pikir tes rapidnya ini juga belum menyentuh keseluruhan secara sampai ke pelosok-pelosok desa Pak, barangkali seperti itu. Jadi kalau kita di sini di Kolaka sekarang memang kita gencar terus itu. Justru sekarang tambah gencar dalam menemukan kasus. Jadi rapid itu fungsinya screening, menemukan kasus sebanyak-banyaknya, orang reaktif ataupun orang OTG. Ya. Jadi maksudnya begini, sekarang Kolaka sudah mulai ke OTG, orang tanpa gejala, yaitu muncul dari orang-orang yang ada kontak erat dengan penderita terkonfirmasi positif. Apalagi sekarang yang ada positif sekarang kita, dan murni ditemukan di Kolaka, itu kontak eratnya itu sangat banyak, ratusan orang yang kita sudah data, sudah screening, bahkan kemarin kita sudah lakukan swab itu 112 kita swab, ada reaktif, kemudian OTG digabung di situ, sehingga swabnya kita kirim. Nah, kita tunggu beberapa hari hasilnya. Ini. Hasilnya, ya. Iya, Bang Dwi. Masyarakat juga disibukkan dengan ada asumsi bahwa kita ini kok dibuat panik oleh tim gugus. Nah, kadang-kadang saya juga biasa risih loh. Kalau misalkan di sosial media khususnya Facebook saya lihat kok masyarakat nyentil ke gugus. Nah, bahkan ada yang menganggap bahwa kita dibuat takut gitu. Masyarakat dibuat takut, dibuat panik. Padahal COVID biasa-biasa saja. Nah, ini seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya perlu diapresiasi Ketua Gugus dan seluruh timnya, tentu Pak Bupati dengan seluruh jajaran Porkompimda, karena kita
berhasil mungkin dalam tanda kutip sedikit agak di bawah dari yang lain. Kolaka kan, karena itu tadi sejak awal kita sudah mulai proteksi sambil memberi waktu masyarakat untuk memahami COVID ini apa. Nah, kalau persoalan bencana, ya memang dalam bencana itu tidak ada yang nyaman. Inilah persoalannya, karena ketika kita bencana itu artinya tidak normal. Kemudian masyarakat selalu ingin normal. Tetapi pemerintah tidak boleh putus asa. Pemerintah ya itulah tugasnya, bagaimana pelan tapi pasti harus tetap mengayomi publik. Apakah saya juga harus ngambek? Ya kalau begitu kita sudah herd immunity saja. Siapa yang jago? Jangan tidak sampai bisa ada seperti itu. hashtag Kolaka terserah ya. Jangan sampai Pak. Tidak akan Ya. pernah. Saya pikir kami di Kolaka tidak akan pernah. Kita akan tetap berjuang dan kita on the track ini. Ada beberapa hal yang kita skenario kita sudah siapkan menuju new normal. Contoh misalnya begini. Tahapan awal itu kita mempersiapkan protokol individual. Jadi harus disosialisasikan. Seorang itu ketika keluar rumah harus memahami apa yang harus dilakukan. Dan ini menjadi lifestyle. Ingat, harus menjadi lifestyle. Tidak bisa hanya sekedar kalau dilihat-lihat baru tidak bisa. Harus jadi lifestyle. Kemudian protokol keluarga harus ada. Setiap keluarga itu harus memahami COVID ini, kemudian memberi edukasi kepada anggota keluarganya, kemudian membuat aturan di protokol dalam keluarga. Nah, kemudian kita menuju kepada yang akhirnya nanti ketika normal semua bisnis bisa jalan. Tetapi tentu contoh misalnya kalau ada kafe lah atau membuka atau bagaimana. Meskipun sekarang buka semua saya lihat ya. Ya saya tidak tahu tapi itu kan itu jadi soal juga Pak ya. Tapi kemudian nanti pada akhirnya kita harus atur. Ketika kita menuju new normal kita harus atur. Misalnya kafe ini luasnya berapa? Oke. Kita hanya bisa kursi sekian. Baik. Kemudian setiap 2 kali sehari harus disinfektan. Saya tertarik dengan itu Pak. Jadi di Kolaka ini kan mayoritas kaum muda itu banyak nongkrong di kafe. Nah sekarang kondisi Kolaka ini kan kita lihat dari kafe ke kafe itu sudah membuka ruang. Jadi sudah banyak interaksi di sana. Tetapi yang menjadi soal adalah protokol kesehatan ini mungkin cenderung tidak dilaksanakan. Nah, gimana nih Pak persoalannya? Apakah dalam hal ini BPBD ataukah selaku tim gugus, apakah kita hanya permisi numpang beri masker atau ada hal-hal yang sifatnya lebih progresif gitu Pak? Ya, saya pikir begini, semua harus kita lakukan, untuk rakyat tentunya. Meskipun rakyat sendiri tidak tahu apa yang harus sebenarnya mereka lakukan, nah sekarang ini saatnya kita mengajak masyarakat untuk berbicara bersama untuk menghadapi COVID-19. Tidak bisa lagi hanya pemerintah karena kan sudah teredukasi. Nah, kemudian persoalan lain bahwa ini harus ada kolektivitas secara komunal. Jadi pemerintah, masyarakat, pentahelix ini sebagaimana disampaikan oleh Pak Doni kemarin, pentahelix ini harus bekerja secara paralel, masyarakat, pemerintah, kemudian dunia usaha, perguruan tinggi dan pers. Nah, pers memiliki posisi yang sama dengan pemerintah dengan yang lain sama. Iya, artinya menjadi saluran untuk informasi kepada masyarakat publik. Bisa menemukan informasi. Nah, sekarang masyarakat Kolaka lagi bertanya-tanya seperti apa sih sebetulnya syarat untuk melintas. Nah kita lihat di berbagai sisi sudut kota di Kabupaten Kolaka, baik yang masuk maupun keluar itu seringkali bahkan ada yang tidak mengetahui syarat untuk keluar itu seperti apa sih. Bahkan ada beberapa teman saya yang sudah mentok di jalur Kebombana itu dimintai beberapa persyaratan dan dia sama sekali tidak tahu. Nah, mungkin bisa dijelaskan ke masyarakat biar tidak ada lagi kesalahpahaman di jalan. Jangan sampai ini menimbulkan konflik gitu, Pak. Konflik horizontal ya. Jadi begini, ini penting sekali saya klarifikasi ke publik. Seluruhnya sebenarnya yang melihat tayangan ini ya kalau bisa disosialisasikan bahwa betul yang ditahan di lintas batas itu mobil, kendaraan dan seterusnya, tapi sebenarnya kami menghambat wabahnya. Jadi harus dipahami bukan orang yang kami hambat, wabahnya. Sekarang begini contoh, saya penjual bakso, saya ke Koltim, dengan sehari itu untung 100-200 ribu, tapi potensi saya untuk membawa wabah ke Kolaka itu besar. Pertanyaannya, adilkah bagi rakyat Kolaka? Kamu cuma untung 100 ribu tapi kau bikin susah 260 ribu orang. Sekarang saya tanya, bisa enggak? Masyarakat harusnya berpikir, betul apa yang dilakukan oleh BPBD daripada dia kasih sakit kita. Masa?
Kalau urusan sekarang bilang seperti normal mau nyaman, tidak bisa nyaman. Iya, itu dari sisi bencananya Pak. Oke. Nah, coba saya ke Pak Dokter. Nah, kalau kita lihat dari sisi penyebaran virusnya, apakah memang misalkan kita satu kali kontak seperti ini, apakah memang virus corona itu bisa langsung masuk ke orang yang kita lagi mungkin ngajak ngobrol atau sekedar lalu aja gitu Pak? Oh, iya. Proses penyebarannya itu sebegitu gawatkah sampai kita harus benar-benar menjaga jarak dan bahkan untuk lalu lintas pun kita benar-benar harus dihambat seperti itu. Oke, jadi sekarang begini, virus ini salah satu virus yang sebetulnya lemah dalam dari segi dari segi ketahanan dari virus ini. Dia salah satu virus yang lemah. Tetapi dia bisa menular, dia bisa berpindah begitu cepat dengan kondisi tapi kondisi yang dipengaruhi oleh tingkah laku atau perbuatan kita sendiri. Karena dia ini berpindahnya melalui tiga saluran ya. Jadi mata, hidung, dan mulut. Nah, kemudian ada satu yang pengantar yang luar biasa, adalah tangan. Kita menyentuh apa saja tangan ini serta merta kita akan memegang muka ini. Nah ini yang membuat sebetulnya ini virus akan cepat berpindah. Itu salah satu tempat berpindahnya. Kemudian bisa juga dari percakapan, makanya harus jaga jarak minimal 1 meter, karena itu bisa lompat ke situ. Nah terus bagaimana dengan kehidupan masyarakat yang kita sedang berada dalam fase new normal, tetapi walaupun Kolaka belum benar-benar mencanangkan bahwa ini harus dijalankan, tetapi telah menjadi nasional. Nah sekarang kondisi new normal ini mengharuskan kita hidup berdampingan dengan si COVID-19 ini. Nah bagaimana upaya yang mungkin dapat dilakukan oleh masyarakat dalam menjaga ketahanan diri masing-masing? Mungkin dengan Pak Dokter bisa berbagi tips barangkali ke masyarakat bagaimana sih sebetulnya untuk menjaga ketahanan diri ini di masa pandemi dan kebijakan pemerintah mengharuskan kita untuk hidup berdampingan. Seperti apa? Oke, jadi persoalan sekarang begini, segala protokol kesehatan itu menjadi salah satu cara untuk mencegah. Mencegah berpindah dari misalnya sering cuci tangan, itu mencegah berpindah. Memakai masker, mencegah berpindah. Ya, jadi menjaga jarak, mencegah berpindah. Hindari kerumunan, itu semua adalah mencegah berpindah. Kemudian setelah ada di dalam tubuh ini juga, karena ini namanya virus, sampai hari ini namanya virus itu memang belum ada obatnya. Ya, belum ada obatnya. Yang bisa menyelesaikan persoalan ini adalah tubuh sendiri, melalui ada namanya imun, ya, pertahanan tubuh sendiri. Nanti tentara tubuh sendiri yang bisa memakan virus itu. Nah sehingga ketika tubuh menjadi kurang fit, imun turun, maka dia akan menjadi tempat yang paling empuk gitu. Virus corona ini, COVID ini, dia beda juga dengan virus yang lain. Jadi dia di dalam tubuh itu yes or no dia. Kalau dia kalah maka orangnya sembuh tanpa virus, kalau dia menang orangnya mati. Itu saja dia. Jadi tidak ada bilang dia akan tinggal berlama-lama di situ kecuali memang sementara perang. Yang membuat dia lama di situ ketika perang itu seimbang. Perang seimbang. Jadi, saya ke Pak Dwi dulu. Nah sekarang masyarakat juga dituntut untuk survive di tengah kehidupan new normal ini. Masyarakat artinya meskipun Kolaka belum ada di posisi itu, belum menjalankan new normal itu, tetapi kita harus sejak dini untuk mengambil ancang-ancang. Nah masyarakat harus survive ini wujudnya seperti apa? Ya, terkait lagi memang bahwa kondisi ini tidak bisa lagi kita berharap seperti yang normal sebelumnya kan, sehingga perlu pemikiran, perlu inovasi. Jadi setiap entiti itu harus berusaha melakukan inovasi. Pemerintah juga kita melakukan inovasi banyak untuk merespon persoalan ini. Nah, sumber daya yang ada kita miliki ketika awal-awal itu kan tentu kita jam dulu ya, kita silakan di rumah dulu, kita bagi sembako dulu, sambil melihat kondisi seperti apa.
Nah, sekarang masyarakat sudah mulai menggunakan melakukan hal-hal yang sifatnya bagaimana merespon virus ini. Inilah kita lihat sebentar seperti apa masyarakat bisa merespon ini. Kalau tidak agak susah juga kita berikan. Nah, inilah sebabnya sekarang melalui kesempatan ini sampaikan kepada masyarakat, ayo mari sama-sama kita selesaikan persoalan COVID ini. Silahkan buka warung, buka apa, tetapi harus memahami bahwa ada COVID yang harus kita adaptasi. Nah sekarang kalau saya mungkin bertanya secara dari segi tugas yang diberikan oleh Bapak setuju tidak dengan new normal ini? Semua kita setuju, bahkan seluruh upaya ini menuju kita new normal, kita tidak mungkin di rumah terus. Tetapi ada batasan kalau masyarakat sudah mulai ikut terlibat. Dan alhamdulillah kemarin karena sudah mulai pasang-pasang portal itu tidak ada drive dari kami, kemudian mereka berarti kan sudah ada respon positif, sudah mulai oh ternyata ini bahaya. Nah kalau merasa bahaya, ada satu saat nanti setiap orang itu sudah tidak merasa risih menegur, Pak Haris pakai. Iya artinya sudah melekat. Artinya sudah ada melekat. Keluar rumah begitu, lupa pakai masker. Iya. Nah, baik terima kasih mau makan Pak. sesuatu, belum cuci tangan. Iya. Pak Dr. Aris, Kolaka udah siap nggak nih menghadapi new normal? Untuk syarat new normal sebetulnya, jadi dari angka kejadian, kita harus melihat dari angka kejadian. Ketika grafik itu masih tinggi, atau itu syarat untuk pelaksanaan new normal sebetulnya, ketika grafiknya itu sudah mulai turun. Baik, jadi sembari sebelum kita menyelesaikan pertanyaan saya yang tadi, kembali kami mengundang masyarakat Kabupaten Kolaka yang telah bergabung bersama kami, boleh untuk mencantumkan pertanyaan via WhatsApp atau boleh langsung dilihat di layar kaca Anda di Zoom meeting, boleh bergabung. Nah, masyarakat yang bergabung sembari kita menunggu pertanyaan, barangkali mungkin ada yang ingin ditanyakan persoalan new normal ini seperti apa. Saya kembali ke Pak Dokter. Nah, kalau Kolaka belum siap ataukah Kolaka sudah siap, apa yang ditunggu oleh pemerintah saat ini? Jadi bersama dengan tim gugus tentunya. Jadi masalah siap atau tidak siap, itu seperti yang disampaikan tadi bahwa harus siap. Tetapi kondisi Kolaka mungkin kalau new normal yang menurut yang saya pahami bahwa belum bisa langsung kita keseluruhan aspek bisa kita masuki. Jadi kita pelan dulu bahwa misalnya masih bahwa jangan keluar rumah ketika tidak penting. Itu dulu. Kemudian pakai masker, jaga jarak. Kemudian itu masih sebatas-batas itu. Untuk yang lain-lain yang lebih ke misalnya usaha-usaha yang sifatnya misalnya terbuka, misalnya di kafe-kafe yang kita buka seluas-luasnya, saya kira belum bisa untuk Kolaka karena begini, penyebaran virus corona di Kolaka ini belum bisa kita tekan, belum bisa. Kan itu tadi pemeriksaan baru kita baru start ya Pak, baru melakukan rapid test, dalam fase belum sampai ke puncak, baru memulai menanjak ini. Jadi kita harapkan nanti karena ini yang hasil swab yang kita kirim 112 ini kemarin, kita nilai dari situ. Iya. Nah ini ada pertanyaan yang masuk via WhatsApp, ada dari Mas Dendi ya, mungkin ini nama disamarkan ya barangkali. Nah ini mengeluh nih Pak, mungkin langsung dituju ke Bang Dwi. Ini mengeluh soal pasar dan orang-orang yang berada di sekeliling pasar. Nah pasar ini tidak ditutup, tetap terbuka dan akses masyarakat itu mulai subuh sampai sore benar-benar padat. Nah, adakah tindakan-tindakan khusus yang bisa dilakukan oleh pemerintah melalui Satgas barangkali untuk di-apply ke masyarakat yang berada di sekitaran pasar? Iya, pada intinya hampir setiap saat kita melakukan hal-hal sifatnya edukasi. Bahkan sejak dari awal, Bupati sendiri di tengah pasar menggunakan mikrofon untuk menyampaikan apa yang himbauan. Tapi kemudian karena kita belum bisa ada penegakan hukum karena sifatnya hanya himbauan, kemudian kita memang tidak ada pada posisi PSBB, ya kan, hanya sosialistan, sehingga ya masyarakat harus bergerak positif. Jangan kemudian seolah-olah itu COVID urusannya pemerintah, bukan urusan saya. Nah, bahkan kemarin saya wawancara ada teman di pasar tanya, Ibu kenapa tidak pakai masker? Wah
wah di rumah ada 10 tapi saya tidak bisa pakai, tidak bisa bernapas. Berarti belum bisa. Jadi jangan memaksakan diri rakyat minta new normal padahal mereka sendiri belum bisa mengatasi, belum siap, mereka yang belum baik siap. secara mental, secara psikis belum habitnya belum dan seterusnya. Artinya Kolaka masih berada di fase start dan benar-benar kita kalau mau harus optimis untuk keluar dari kegulatan pandemi ini ya. Kalau mau ada kelompok-kelompok masyarakat yang ada di sekitar masyarakat di lingkungan itu yang harus ibu terlibat mengedukasi, jangan pemerintah terus saja. Kita kan punya resources terbatas. Anggota kita berapa, kemudian justru tokoh-tokoh yang ada di lingkungan masyarakat ini harus berperan positif, mengajak masyarakat ternyata new normal itu bukan pemerintah punya urusan saja, kita yang lebih dominan sebenarnya menentukan bisa new normal. Kita terima dulu Pak, ada pertanyaan via Zoom. Jadi boleh kita saksikan pertanyaan yang diberikan oleh masyarakat, salah satu masyarakat via Zoom. Ya, ini salah satu pemuda ya, pemuda yang menjalankan protokol kesehatan pakai masker. Ya, selamat malam. Dengan siapa? Ya, halo, selamat malam. Boleh langsung ke pertanyaannya, Kak? Ya, langsung ke pertanyaan. Ini sepertinya agak terganggu ya. Baik, mungkin kita lanjut. Nanti kalau misalkan sistemnya sudah membaik, kita coba untuk terima kembali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke gimana? Udah bisa? Oke, langsung dengan siapa dan boleh langsung ke pertanyaannya? Nama saya Adrian Dwi Perkasa. Saya dari Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Saya ingin bertanya. Dan sebelum saya bertanya, mungkin saya mengapresiasi Diskominfo telah mengadakan acara talk show, live show untuk memberi tahu kepada masyarakat tentang sejauh mana progres yang dilakukan pemerintah terhadap penanganan COVID-19. Ya, boleh. Baik, saya ingin bertanya. Saat ini fase new normal yang kita hadapi adalah bagaimana caranya untuk menyeimbangkan antara penanganan tentang kesehatan dan juga yang paling utama adalah bagaimana tentang penanganan persoalan ekonomi yang ada di daerah kita atau di Indonesia yang lebih umumnya. Iya, ini ditujukan ke Pak Dokter ya. Pak Dokter mungkin bisa langsung dijawab, ditanggapi terlebih dahulu sebelum lanjut ke Bang Dwi. Boleh Pak ditanggapi pertanyaan yang tadi. Terima kasih ya atas pertanyaan bahwa keseimbangan antara kesehatan dengan ekonomi yang kita maksud itu ya sebetulnya begini, setiap apa yang akan kita lakukan karena ujung-ujungnya kan permasalahan kesehatan, wabah ini menyangkut masalah kesehatan. Jadi harus ke situ dulu. Segala yang kegiatan yang kira-kira bisa mempengaruhi kesehatan, nah itu yang harus dibatasi. Iya. Kemudian harus kita kreatif mencari peluang-peluang untuk meningkatkan ekonomi, tetapi tidak boleh mengorbankan kesehatan. Karena kita kembali ke falsafah yang sudah lama bahwa apalah gunanya banyak harta ketika kita sakit. Karena itu dulu, sakit ini kan kalau kita sehat banyak hal yang bisa kita lakukan ya, tapi kalau kita sakit itu tidak bisa. Sehingga dalam kaitannya dengan ini memang kita bilang harus keseimbangan antara kesehatan dengan
ekonomi, Iya. tapi yang fokus itu kesehatannya, sehingga protokol kesehatan harus betul-betul dilaksanakan. Itulah yang new normal sebetulnya. Ya, saya Iya. kira seperti itu. Selanjutnya bagaimana mungkin tadi sudah terjawab pertanyaan dari rekan kita pemuda Kolaka Adrian. Nah, sekarang saya ada WhatsApp dari salah satu masyarakat. Nah, ini nyentil lagi soal pasar, Pak. Nah, kenapa katanya hanya sampai sosialisasi? Nah, disarankan, dia memberi saran bahwa sebaiknya ada tim gugus yang menurunkan personel untuk berjaga di pasar minimal, memaksa semua harus pakai masker. Pasar itu salah satu tempat yang paling rawan. Nah, seperti apa nih Pak? Seperti yang tadi sebelumnya kan nyentil soal pasar, ini lagi-lagi soal pasar. Berarti memang pasar ini agak banyak yang melirik gitu Pak. Gimana? Iya, karena ini penyakit kerumunan. Maka seluruh potensi-potensi kerumunan ini berpotensi untuk menularkan penyakit. Nah, ya ini kita apresiasi karena ada respon dari publik bahwa ada aware ya, bahwa bahaya ini. Nah, kemudian apa yang kita lakukan sebenarnya sudah berapa skenario untuk kita bangun, misalnya memisahkan. Ini akan kita segera lakukan. Iya. Penjual sayur kita pisahkan dengan penjual ikan supaya meskipun nanti agak repot, ya. Tapi biasanya ada lagi marah, oh kenapa kita jadi repot ini pindah-pindah? Tidak. Ya, ini semua akan kita bahas dengan masyarakat. Sekaranglah saatnya kita menentukan masing-masing. Jangan hanya pemerintah saja disuruh bekerja sendiri. Kemudian kalau sedikit-sedikit salah terus pemerintah, Iya. Sekarang mari kita rame-rame. Rencananya nanti penjual sayur mungkin kita pisahkan dengan penjual ikan. Ini rencana ini kalau disetujui. Supaya maksudnya kerumunan itu bisa dibagi dua pertama. Iya, artinya tidak terfokus satu Ya, titik. dagingnya dipisahkan. Jadi sudah Iya. terbagi 3. Baik. Yang lain-lain bisa bagi 4. Kemudian nanti kita atur. Karena apapun sekarang kita lakukan, ada Mabda, Iya. petugas saya di kiri yang kerumun di kanan. Baik. Ke kanan yang kiri yang kerumun. Jadi ini sangat membuat stres. Iya, menarik sekali. Jadi berbicara soal COVID-19 ini memang selalu kita disibukkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang di mana ada kerumunan, disitulah menjadi sumber daripada corona itu. Baik di warkop, jadi tidak melulu soal pasar ya Pak. Masih ada warkop di sana, masih ada toko-toko mungkin yang belum menjalankan protokol kesehatan. Tetapi kita berharap semoga Kolaka tidak kondisinya tidak semakin buruk, artinya berhenti di sini dan bisa keluar dari pandemi. Nah, kita coba terima dari telepon via 112. Oh baik, kita lanjut. Nah ini kembali di via WhatsApp. Jadi sepertinya masyarakat Kolaka senang via chat. Mungkin agak terganggu kalau misalkan wajahnya kena kelihatan ya Pak ya. Jadi lebih ke via chat. Nah ini dipertanyakan lagi masyarakat, salah satu masyarakat di Kelurahan Sabilambo. Nah, katanya Pak mohon izin bagaimana protokol kesehatan kita yang warga dari luar masuk ke lorong itu harus pakai masker. Apakah semua warga, maksudnya ini saya bisa tangkap pertanyaannya, apakah semua warga yang mengunci atau lockdown itu benar-benar tidak terinfeksi virus sampai harus mengunci atau lockdown di masing-masing tempatnya atau kompleksnya itu dan tidak memperkenankan orang luar? Apakah ada jaminan gitu Pak, orang luar ini lebih berbahaya ketimbang orang yang sudah ada di kompleksnya ini, yang di dalam ini kan tidak melulu memberikan jaminan gitu. Orang yang dari luar membawa virus dan orang yang dalam ini benar-benar bersih. Gimana Pak? Jadi menarik juga ini. Artinya sekarang yang perlu dipahami dalam penanganan COVID ini, ada satu hal yang orang kadang-kadang menganggap enteng ketika orang hanya selalu merasa akan dipindahi. Jadi bagaimana kalau dibalik? Bagaimana kalau kita bisa memindai orang? Bagaimana kalau kita termasuk orang yang tanpa gejala? Dan orang tanpa gejala itu tidak sakit, tidak ada keluhan sama sekali, itu bisa sampai 70-80% orang yang terinfeksi. Bagaimana kalau kita di situ? Sehingga memaksa kita untuk menjaga orang lain. Kita harus pakai masker. Masker itu
bisa menekan jumlah penularan. Nah, sehingga ketika ada seperti itu jangan lagi merasa bahwa kita yang akan dipindahi. Coba merasa akan memindai orang. Sehingga artinya benar-benar iya. Menjalankan protokol kesehatan Jadi itu kemana- mencurigai diri sendiri ya. betul. Iya. Kemanapun kita pergi harus pakai masker. Baik. Tujuannya apa? Supaya kalau kita batuk, kita berbicara nanti tidak memindai orang. Itu dulu. Karena kalau kita selalu merasa hanya dipindai orang, itu kadang-kadang kita berpikir, enggak usah saya pakai masker, enggak usah saya ini, kan tidak ada sama saya. Baik, Iya. bagaimana kalau ada sama kita? Baik, terima kasih. Seperti itu. Mungkin kita masuk ke sesi akhir dari live talk ini. Saya ke Bang Dwi. Bagaimana himbauan? Nah, kita masuk ke konklusi nih Pak. Himbauan untuk masyarakat lah biar lebih tertib barangkali. Jadi ada sedikit feedback yang benar-benar atau bersumber dari masyarakat itu sendiri. Jadi tidak melulu Satgas yang benar-benar progresif, tetapi masyarakat juga harus berbarengan dengan Satgas. Gimana Pak? Ya, ada satu titik, ada satu poin yang harusnya menjadi rujukan kita bahwa efektif reproduction number itu harus di bawah 1. Kita berkaca dari Korea. Kemarin ketika dia reproduction numbernya di bawah 1, dia kemudian membuat new normal. Baik. Tapi kemudian meningkat lagi di atas 1 dan mereka memutuskan untuk sekolah ditutup lagi kembali. Nah, harusnya masyarakat harus melihat angka ini. Bagaimana menekan angka ini bukan urusannya Pak Aris, juga bukan urusan saya. Ini urusan semua pihak, urusan komunal. Nah, kalau kita kalau mungkin syaratnya untuk menuju di bawah 1 itu ya itu tadi, tetap pakai masker, jaga jarak, pola hidup bersih dan sehat, kemudian masing-masing ada protokol, kemudian yang tadinya mungkin satu saat misalnya kita kita ini sekarang menahan diri karena kita belum ada hasil, kita belum bisa memetakan seperti apa persebaran yang 112 ini, kan belum ada hasil. Baik. Jadi untuk sementara kita menahan diri dulu, sambil menunggu hasil itu kemudian kita petakan, kita sampaikan kepada publik, kemudian mari kita ambil keputusan bersama, apakah kita menuju new normal atau tidak. Tapi angka itu harus ada statistik yang kita bangun. Nah, bagaimana mendorong ini di bawah 1 sangat tergantung kepada masyarakat. Nah, kalau baru kemudian ini masalahnya kalau sudah saya yang misalnya sudah semua protokol, tapi kalau tetangga saya tidak, kan sama saja juga jadinya. Jadi harus ada aware, kemudian harus ada semangat untuk dibangun secara komunal. Setiap orang misalnya berhak menegur, Tabe kita belum pakai masker, Tabe kita cuci tangan dulu, kan begitu. Termasuk di ini pusat-pusat penyebaran seperti di ATM, di mana yang bisa berpotensi untuk menularkan itu. Peduli kepada peduli sesama lingkungan. lah. Nah, karena angka ini adalah angka bersama, bukan cuma yang dimiliki oleh yang pakai masker, tapi semua kita secara komunal menjaga angka itu di bawah 1 supaya kita bisa normal terus. Oke, sedikit boleh Pak, Pak Dr. Aris boleh ditambahkan? Saya beri waktu 1 menit Pak. Oke, jadi konklusinya seperti apa? Menangani COVID ini adalah kebersamaan. Jadi intinya saling mengingatkan, saling mendukung, kemudian saling mendoakan untuk Kolaka bebas pengaruh buruk COVID-19. Iya, kita harus optimis lah Pak ya, harus optimis. Jadi tim gugus optimis, masyarakatnya juga harus lebih optimis. Nah baik, terima kasih untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kolaka yang telah bergabung dalam live talk Diskominfo. Pada malam hari ini 2 narasumber kita yang luar biasa telah memberikan sedikit ulasan yang insya Allah memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Kolaka. Terima kasih telah bergabung dan saya mengutip bahwa kita sebagai manusia adalah satu-satunya spesies yang paling bisa beradaptasi dengan kondisi apapun, seburuk apapun. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam live talk. Saya Mafdaleni, sampai jumpa.